Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 96. Satu pukulan dapat menjatuhkan 10 orang. Qin Xiaomeng membawa Long Zaitian, dan secara alami menyapa mereka terlebih dahulu. Aku tidak berbicara omong kosong, bukankah kamu mengatakan bahwa tuanku semuanya sampah? Kamu mengatakan sanggup merobohkan 10 orang dengan satu pukulan. Qin Xiaomeng memandang Long Zaitian, mengedipkan matanya yang indah, dan berkata dengan serius. Aku tidak mengatakannya. Long Zaitian terdiam. Tetapi mendengar kata-kata Qin Xiaomeng, 3 orang dengan pakaian pelatihan di depan mereka sudah mengerutkan kening dalam-dalam, tampak membunuh. Tidak, kamu tadi mengatakannya. Kamu mengatakannya, dan kamu tidak mengakuinya, apakah kamu seorang pria? Qin Xiaomeng berkata lagi, Long Zaitian tidak bisa menahan kedutan ketika mendengar kata-kata itu. Wah, saya percaya bahwa nona muda itu tidak akan menipu kami. Karena Anda mengatakan sesuatu seperti itu, dan Anda takut mengakuinya, kami tidak akan benar-benar memukuli Anda sampai mati. Duduk di paling kiri adalah pria muda, hitam pendek dan kuat dengan senyum jahat di wajahnya, berkata. Itu benar, tidak mudah untuk ingin mati, dan paling banyak luka serius. Duduk di tengah adalah seorang pria parubaya yang tenang dengan ekspresi tenang di wajahnya. Bisakah kamu meninju dengan badanmu itu? Di paling kanan adalah seorang pria berkulit putih dan kokoh yang memandang Long Zaitian dengan jijik. Adapun orang yang Qin Xiaomeng panggil tuannya, saat ini, dia duduk di belakang, dengan mata tertutup, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya dia tidak tertarik dengan apa yang ada di depannya. Paman, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah master keempat saya, yang pandai Muay Thai. Qin Xiaomeng menunjuk pria pendek dan kekar itu. Ini adalah tuan ketiga saya. Dia pandai sanda dan telah memenangkan juara sanda provinsi. 3 atau 5 orang tidak bisa mendekatinya dengan mudah. Qin Xiaomeng menunjuk pria yang tenang di tengah. Tuan kedua saya pandai taekwondo dan sabuk hitam di taekwondo. Kekuatan pukulan berat bisa mencapai 350 kg. Level ini sudah berada di garis depan petinju profesional papan atas. Qin Xiaomeng menunjuk ke pria kuat itu. Titik. Tidak buruk. Long Zaitian mengangguk sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Mereka bertiga secara alami sangat tidak puas dengan reaksi Long Zaitian. Anak ini sepertinya tidak memasukkannya ke dalam daftar sama sekali. Ini tuanku, kekuatan tuanku tidak terduga, dan asal-usulnya istimewa, jadi saya tidak akan banyak bicara. Aturannya seperti ini, selama Anda mengalahkan salah satu dari 3 tuan saya, Anda memenuhi syarat untuk menjadi tuan saya. Qin Xiaomeng memperkenalkan dengan serius. Namun, aku tidak tertarik menjadi tuanmu. Long Zaitian merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak, kamu pasti tertarik. Kata Qin Xiaomeng dengan sangat tegas. Nona muda memiliki status terhormat. Berapa banyak orang yang ingin menjadi tuannya tidak memiliki kesempatan. Anda mengatakan bahwa Anda tidak tertarik. Saya berpikir Anda tidak menghormati nona muda. Petinju Muay Thai itu berdiri dan menatap tajam ke arah Long Zai surga, di mata, melepaskan niat membunuh yang kuat. Aku mengatakan aku tidak tertarik, itu untuk melindungimu. Long Zaitian melirik ketiga orang di depannya dan berkata dengan ringan. Apa maksudmu? Petinju Muay Thai itu bertanya, tidak bisa berbalik. Jika saya bergerak, itu pasti akan menyakiti Anda. Saya mengatakan bahwa saya tidak tertarik. Anda dapat memberi saya langkah mundur, dan kemudian Anda akan baik-baik saja, dan Anda tidak akan terluka oleh saya. Singkatnya, aku tidak tertarik, itu untuk melindungimu. Long Zaitian menjelaskan dengan sabar, hanya mendengarkan kata-kata ini, wajah petinju Muay Thai itu menjadi semakin jelek. Anak ini menyamar untuk mengatakan bahwa dia bukan lawannya, yang merupakan semacam penghinaan. Karena kamu sangat arogan, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Petinju Muay Thai bergegas ke depan. Muay Thai adalah teknik pertarungan jarak dekat. Selama Anda mendekati lawan, Anda dapat memberikan permainan penuh dengan karakteristik Muay Thai yang ganas dan mendominasi, sehingga lawan tidak memiliki ruang untuk menampilkan kemampuannya. Bang! Petinju Muay Thai itu baru saja mendekati Long Zaitian dan hendak memberikan serangan yang tak terduga ketika Long Zaitian melontarkan pukulan. Bang bang bang! Dengan pukulan, petinju Muay Thai itu terguncang lagi, dan setelah mundur 7 atau 8 langkah, dia merosot ke tanah, dan seluruh orang tercengang. Kamu bukan lawanku, jangan mencari kematian. Wajah Long Zaitian tiba-tiba menjadi dingin, dan nadanya dingin dan asli. Petinju Muay Thai itu sebenarnya ditendang kembali dengan pukulan, dan seluruh orang sudah terpana, duduk di tanah dengan ekspresi tidak percaya. Kedua Master Sanda dan Master Taekwondo yang semula duduk juga tiba-tiba berdiri dari tanah dan menatap Long Zaitian, mata mereka penuh warna yang dalam. Orang tua yang telah menutup matanya dengan penuh perhatian membuka matanya dengan santai. Qin Xiaomeng di samping juga tercengang, dan mulutnya terbuka, membentuk-bentuk O. Tidak mungkin. Butuh waktu lama bagi petinju Muay Thai untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu ketika dia bertarung melawan orang lain. Dia dipukul mundur dengan satu pukulan. Dia juga seorang master terkenal,
tetapi dia dilempar kembali dengan pukulan, keberadaan macam apa yang menjadi lawannya ini. Saya hanya menggunakan setengah dari kekuatan saya, dan saya tidak ingin menyakiti siapapun. Kata Long Zaitian acuh tak acuh setelah memegang tangannya. Ketika petinju Muay Thai mendengar kata-kata itu, mentalitasnya meledak dalam sekejap, setengah kekuatannya. Apakah dia membual atau mempermalukannya? Saya tidak percaya. Ayo lagi. Selama Anda membiarkan saya mendekat, Anda tidak bisa menjadi lawan saya sama sekali. Petinju Muay Thai itu menggertakkan giginya dan meraung. Sekarang ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal martabat. Saat dia mengatakan itu, dia bergegas lagi. Kali ini, Long Zaitian tidak memukulnya. Karena kamu ingin mendekat, biarkan kamu mendekat dan biarkan kamu merasakan apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Petinju Muay Thai itu menemukan bahwa dia akhirnya semakin dekat, dan dia sangat gembira. Hanya dalam beberapa napas, dia melemparkan puluhan pukulan berturut-turut. Itu adalah pukulan yang ganas, tetapi dengan mudah diselesaikan oleh Long Zaitian. Awalnya, dia ingin mendekat, dan dia terus memukul dengan ganas tetapi petinju Muay Thai itu menemukan bahwa kekuatannya yang ganas. Ketika dia bertemu Long Zaitian, seperti memukul di udara, dan dia tidak dapat menemukan fokusnya. Ketika dia ingin mengambil leher Long Zaitian dengan satu siku, dia menemukan bahwa Long Zaitian telah meraih sikunya. Siku yang awalnya ganas ada di tangan Long Zaitian, tetapi semua kekuatannya langsung dihilangkan. Trak-trak, Long Zaitian membuat gerakan aneh dengan sepasang tangan besar, dan memanipulasi otot lengan. Petinju Muay Thai. Puff. Petinju Muay Thai itu berlutut di tanah dengan membelakangi Long Zaitian, dan kemudian jatuh ke tanah di sisinya. Dia menemukan bahwa satu sisi tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah lumpuh. Bab 97. Di seluruh dunia, tinjuku adalah yang paling keras. Seni bela diri Daxia memiliki banyak nama, dan mereka bisa tangguh dan lembut. Saya tidak punya nama untuk gerakan ini. Long berkata dengan tenang. Pada saat ini, petarung Muay Thai sedang berjuang di tanah, dan satu sisi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia sekarang seperti orang lumpuh. Selama Long Zaitian mau, dia bahkan bisa langsung mati. Tidak memiliki nama, tetapi memiliki kemampuan untuk membagi otot dan tulang. Pada saat ini, lelaki tua yang tidak pernah berbicara itu datang, berjalan ke petinju Muay Thai, berjongkok, melepas pakaian pelatihan petinju Muay Thai dan melihat. Wow, itu sangat kuat. Seru Qin Xiaomeng, dia tidak menyangka Long Zaitian akan begitu kuat. Qin Yuanlin mengatakan sebelumnya bahwa Long Zaitian memiliki kemampuan untuk mengambil kepala seorang laksamana dari 10.000 pasukan. Dia tidak percaya, tapi melihat adegan ini, dia mulai sedikit percaya. Tuan Ye selamatkan saya. Petinju Muay Thai itu menggertakkan giginya dan berteriak. Dia merasa sangat sakit saat ini, dan bahkan agak sulit untuk berbicara. Tulangmu telah terbagi, rasa sakitnya tidak bisa dihindari, tahan saja, aku akan mengatur ulang untukmu. Pria tua bernama Tuan Ye melihat ke bawah dan meraih bahu petinju Muay Thai itu. Krak-krak, lelaki tua itu mengeluarkan bunyi klik dari bahu petinju Muay Thai itu. Melihat adegan ini, Long Zaitian tidak menghentikannya, tetapi menyaksikan dengan tenang. Butuh waktu sekitar 2 menit sebelum bahu Muay Thai pulih kembali. Dia berdiri dari tanah, terengah-engah, dan menatap Long Zaitian dengan kewaspadaan dan ketakutan. Jika kamu masih tidak setuju, ayo pergi bersama. Mata Long Zaitian dingin dan acuh tak acuh. Hanya kata-kata seperti itu yang menyentuh garis bawah dari dua orang lainnya. Siapa di antara mereka yang bukan seniman bela diri yang tidak kompetitif? Kata-kata Long Zaitian tidak diragukan lagi merupakan provokasi bagi mereka. Kamu mencari kematian. Petik 2. Master Taekwondo maju selangkah dan berkata dengan dingin. Huff, gila, bahkan jika kamu memiliki kekuatan, bagaimana kamu bisa menjadi lawan dari beberapa dari kita yang bergabung? Orang ini seusia dengan dirinya, namun sangat sombong. Kamu bukan lawannya, kamu semua mundur. Pria tua yang dikenal sebagai Tuan Ye berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, saya harus mencoba, atau saya tidak akan menerimanya. Wah, pukulan saya beratnya 350 kg. Jika Anda bisa menangkap pukulan saya akan mundur dan mengakui bahwa saya tidak sebaik Anda, dan saya tidak bisa mengajari nona muda lebih banyak, dan saya akan melakukannya nanti. Saya tidak menganggap diri saya sebagai tuan nona muda. Master Taekwondo maju selangkah lagi dengan ekspresi serius di wajahnya. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Long Zaitian berkata tanpa daya. Dia tidak ingin meninju hari ini, tetapi sekarang tampaknya jika dia tidak meninju, dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Saat berbicara, Master Taekwondo itu meninju dengan kekuatan yang dahsyat dan kecepatan yang sangat cepat, langsung mengenai wajah Long Zaitian. Bang! Di antara lampu listrik dan batu api, kedua tinju itu bertabrakan, membuat ledakan keras. Krak! Setelah dua kepalan tangan bertemu, wajah sang Master Taekwondo tiba-tiba berubah, menjadi pucat dalam sekejap, dan tinjunya yang terkepal tiba-tiba mengendur. Tinjuku adalah yang paling keras di dunia, dan kamu bahkan berani beradu tinju denganku. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa. Master Taekwondo berdiri di sana, ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah, dan tangannya mulai gemetar. Pada saat ini,
Pria tua bernama Tuan Ye datang, menyentuh lengan Master Taekwondo, dan melihat lebih dekat. Bagian ini, dan bagian ini, semuanya patah. Dan tulang lengannya juga patah. Orang tua itu tidak dapat membantumu. Pergi ke rumah sakit sekarang, sebelum terlambat, atau lengannya akan sia-sia. Orang tua yang dikenal sebagai Tuan Ye menghela nafas, agak tak berdaya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berbicara, matanya tertuju pada Master Sanda yang tersisa, hanya untuk ditatap oleh Long Zaitian. Master Sanda merasa sedikit tidak nyaman, dan batuk ringan. Uhuk-uhuk, karena mereka berdua sudah kalah, aku tidak perlu bertanya pada diriku sendiri untuk bertarung. Lebih baik aku menemaninya ke rumah sakit. Kata Master Sanda sedikit malu, kekuatannya, dan Muay Thai Master, kekuatan Master Taekwondo hampir sama. Bahkan jika mereka bertiga berada di arena tinju, mereka semua adalah Master Top. Tentu saja, Master Top memiliki kesombongan Master Top, tetapi melihat dua rekannya dipukuli seperti ini, dia sudah tidak memiliki keinginan untuk melawan. Nona akan memiliki ajaran Master seperti itu, di masa depan, saya tidak bisa lagi mengajari Nona muda. Setelah Master Sanda selesai berbicara, dia menambahkan kalimat lain. Serangkaian pertunjukan Long Zaitian memberitahu mereka bahwa mereka dan Long Zaitian tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tuan, ini. Qin Xiaomeng, saya sedikit bingung, saya tidak menyangka akan berakhir seperti itu. Setelah beberapa tindakan, dan Long Zaitian di samping sangat tenang dan sepertinya dia tidak berusaha keras. Selamat, Nona, saya senang Nona menemukan seorang guru terkenal, kekuatan pria kecil ini jauh di atas saya. Ye Wuxin tersenyum ringan, lalu berkata, Tuan juga bukan lawannya. Qin Xiaomeng berkata tidak percaya, alasan mengapa tuannya adalah tuan secara alami unik. Siapapun yang bisa menjadi tuannya bukanlah orang biasa, tetapi mendengarkan kata-kata Ye Wuxin, dia berpikir bahwa dia juga bukan lawan Long Zaitian. Paman aneh ini, sangat menakutkan. Ye Wuxin hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia merasa bahwa dia telah dipukul. Pria di depannya, yang tampak kurang dari 30, memiliki kekuatan seperti itu. Mengerikan, dia hampir 60 tahun sekarang, dan dia telah menghabiskan seluruh hidupnya, dan dia tidak sebaik seorang pemuda berusia 20-an. Kamu adalah kekuatan puncak kepalan tangan dan kaki. Hanya kekurangan satu gumpalan ki, kamu bisa menjadi luar biasa, menyempurnakan ki untuk memperkuat tubuhmu, dan melepaskan diri dari kategori prajurit biasa. Long Zaitian melirik Ye Wuxin, dan berkata dengan sangat tenang. Tuan memiliki mata yang cemerlang, dan aku mengaguminya. Ye Wuxin mendengar kata-kata itu, cahaya melintas di matanya, dan dia menundukkan kepalanya. Long Zaitian mengucapkan kata-kata seperti itu, yang mengkonfirmasi dugaan di dalam hatinya. Kekuatan Long Zaitian berada di atas puncak kepalan tangan dan kaki. Orang yang mempunyai sinar ki memasuki 9 alam pemurnian ki, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi. Saya hanya pengemudi nona muda, dan saya tidak bisa membantumu. Long Zaitian tersenyum pahit. Bagaimana mungkin orang seperti Tuan hanya menjadi pengemudi? Jika dia seorang pengemudi, maka hanya karena dia bersedia. Jika dia tidak mau, siapa yang bisa memaksanya? Kata Ye Wuxin sambil tersenyum masam. Paman aneh, kamu tinggal di tempat ini dulu, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada tuanku, aku akan segera kembali. Qin Xiaomeng melihat adegan ini, menarik lengan baju Ye Wuxin, dan pergi keluar. Apa yang ingin Anda tanyakan pada orang tua ini, Nona? Ye Wuxin bertanya ketika dia tiba di ruang latihan kosong lainnya. Bab 98. Seberapa kuat paman aneh itu? Qin Xiaomeng bertanya dengan sederhana dan kasar. Dia tidak mengerti puncak tinju dan kaki, dan 9 alam pemurnian ki. Long Zaitian berkata bahwa Ye Wuxin sedang mencari nafas ki, dan Qin Xiaomeng juga mendengarkannya. Ini sangat kuat. Ye Wuxin menyembunyikan tangannya di lengan bajunya, dan dewa tua itu ada di terowongan. Seberapa kuat itu kuat? Tanya Qin Xiaomeng. Kuat itu kuat, aku tidak tahu seberapa kuat, setidaknya lebih kuat dariku, seorang lelaki tua, aku tidak bisa melihat kekuatannya jauh lebih tinggi dariku, 10 aku bukan lawannya. Dia bukan orang-orang seperti kita. Ye Wuxin berkata tanpa daya. Mengapa berbeda? Hal-hal dipelajari berbeda. Bagaimana menjelaskannya? Kata-kata ini semakin membangkitkan rasa ingin tahu Qin Xiaomeng. Kami sedang belajar seni bela diri, dia sedang belajar teknik membunuh. Mata Ye Wuxin memancarkan pandangan yang dalam, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana menjelaskan ini, aku tidak begitu memahaminya. Kata Qin Xiaomeng dengan ekspresi bingung. Mari kita beritahu Anda seperti ini, dia menembak, semua gerakannya ditujukan untuk mengambil nyawa orang. Ini mengambil nyawa orang, bukan menang. Ye Wuxin menjelaskan dengan sangat sabar. Maksudmu, dia membunuh seseorang. Qin Xiaomeng bertanya dengan tajam di benaknya. Dapat dipahami bahwa orang ini memiliki aura pembunuh yang kental dan dapat ditarik dengan bebas. Orang-orang seperti itu semuanya keluar dari lautan mayat dan darah. Ye Wuxin berkata dengan emosi, orang ini sangat menakutkan, mengapa dia berada pada grup Longteng? Sangat kuat. Qin Xiaomeng menghela nafas sedikit. Meskipun aura pembunuhnya kental, dia tegak dan lurus. Dia mungkin membunuh orang yang harus dibunuh.
Jawab Ye Wuxin, kekuatannya tidak sebanding dengan Long Zaitian, tapi dia telah hidup lama. Untuk sebagian besar hidupnya, masih ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk melihat orang, dan mereka bukan orang biasa. Lalu berapa banyak orang yang dia bunuh? Membunuh satu orang. Ye Wuxin mendengar kata-kata itu, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Bunuh 10.000 orang. Ye Wuxin masih menggelengkan kepalanya. Bunuh ribuan orang. Ye Wuxin berkata dengan sungguh-sungguh. Ini terlalu berlebihan, bukankah dia iblis besar? Qin Xiaomeng berkata, sambil menghela nafas. Dalam pertandingan antara master yang tiada taranya, satu orang master menjadi sejuta orang. 5 tahun yang lalu, selama pertempuran di perbatasan selatan, seorang jenderal muda di Daxia, memenggal 10 kaisar teratas kekaisaran Bandit Timur dan membantai ratusan ribu pasukan musuh dari Bandit Timur. Kejutan besar bagi dunia. Ye Wuxin sedikit mengernyit dan berkata dengan emosi. Wow, apakah benar-benar ada orang yang begitu kuat di dunia ini? Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan berbisik pelan. Tentu saja ada. Di bawah langit, di atas warga sipil, ada sekelompok orang dengan kekuatan luar biasa, menjaga kita dan menjaga perdamaian dunia. Kata Ye Wuxin tanpa ragu. Mereka sangat kuat, mengapa mereka harus melindungi manusia seperti kita? Qin Xiaomeng bertanya. Karena mereka juga manusia, mereka menjaga negara, mereka juga menjaga rumah mereka, dan mereka menjaga kerabat mereka. Ye Wuxin berkata lagi. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu dan mengangguk agak tidak mengerti. 5 tahun yang lalu, pertempuran perbatasan selatan memang sensasi, tetapi ada sangat sedikit orang yang tahu proses detailnya. Saya hanya tahu bahwa saya menang, karena seorang mayor jenderal menang, tetapi saya tidak tahu siapa jenderal muda itu, apalagi seperti apa jenderal muda itu. Seiring waktu, semakin banyak orang percaya bahwa itu adalah legenda, dan semakin banyak waktu berlalu, semakin seperti legenda. Di mana jenderal muda itu pada akhirnya? Qin Xiaomeng bertanya dengan linglung. Aku tidak tahu, lenyap. Ye Wuxin berkata dengan senyum masam. Paman aneh itu, mungkinkah dia orang seperti itu? Lagi pula, dia sangat kuat. Qin Xiaomeng bertanya lagi. Saya tidak tahu. Lebih baik tanyakan sendiri padanya, Nona. Dengan ajaran master seperti itu di masa depan, kekuatan Anda pasti akan meningkat. Adapun lelaki tua kecil ini, jika Tuan Long itu mau, dia bisa memberi saya beberapa petunjuk. Ini adalah berkah. Ye Wuxin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu dia, Tuan, ikut aku. Qin Xiaomeng mendengar ini, sambil berpikir, dan setelah beberapa saat, menarik Ye Wuxin dan kembali ke ruang pelatihan tempat Long Zaitian berada. Apa? Apakah kamu sudah selesai berbicara? Long Zaitian bertanya ketika dia melihat keduanya kembali. Paman, tolong berikan beberapa petunjuk kepada tuanku agar dia dapat dengan cepat menemukan nafas Qi itu. Kata Qin Xiaomeng dengan bodoh. Saya tidak bisa membantunya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Situasi setiap orang berbeda, kebanyakan Qi yang dapat ditemukan di akhir juga berbeda. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan benar, saya melihat ekspresi Tuan, gumpalan Qi yang ditemukan Tuan harus fanggang dan tegak. Ye Wuxin sangat hormat dan otentik, latihan seni bela diri, yang kuat dihormati, dan yang terbaik adalah yang pertama, jadi tidak ada salahnya dia memanggil Long Zaitian Tuan. Salah? Itu pembunuh, jahat, dan bermusuhan. Long Zaitian sedikit mengernyit dan berkata, Tuan bercanda, saya pikir Tuan bukan orang yang berbahaya. Aura pembunuh masih ada, tetapi tidak ada aura jahat atau permusuhan yang terlihat. Ye Wuxin berkata lagi. Qin Xiaomeng di samping mendengarkan, dia hanya merasa ada sesuatu yang membunuh, sesuatu yang jahat, dia tidak tahu apa itu, dia hanya mendengarkan, sepertinya sangat kuat. Anda adalah orang yang pandai kultivasi diri. Karena kultivasi diri dan kultivasi diri tidak akan membuat Anda mengerti dengan jelas, itu tidak akan memungkinkan Anda untuk menemukan napas yang Anda butuhkan. Mengapa tidak mencoba memanjakan hidup Anda dan melakukan apapun yang Anda inginkan? Ucap Long Zaitian lagi. Saya juga minta Tuan memberi petunjuk. Saya tidak tahu apakah Tuan punya saran bagus. Ketika Ye Wuxin mendengar kata-kata Long Zaitian, ada sedikit pencerahan di hatinya, sebuah cahaya melintas di matanya, dan dia dengan cepat membungkuk. Membunuh. Long Zaitian berkata terus terang. Di mana harus membunuh orang? Ye Wuxin tertegun sejenak, lalu bertanya. Pergi ke selatan. Ada gerbang selatan Daxia. Penjajah timur memasuki Daxia kita, dan mereka mengalir ke hilir dari Laut Timur dan masuk dari pegunungan dan hutan yang dalam di gerbang selatan. Di pegunungan dan hutan yang dalam di perbatasan selatan, ada banyak sekali orang terkutuk yang membakar, membunuh, dan menjarah sepanjang tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah berkurang, tetapi masih ada beberapa yang tersembunyi. Kata Long Zaitian ringan. Tuan menyarankan agar saya bergabung dengan barisan. Orang tua itu sudah menjadi orang tua. Meskipun saya terobsesi dengan seni bela diri dan memiliki beberapa kekuatan, tetapi jika saya ingin masuk barisan, saya khawatir mereka tidak akan menginginkan saya. Ye Wuxin mendengar kata-kata Long Zaitian. Beberapa orang tergoda. Orang-orang di level Long Zaitian tidak akan membidik apa-apa. Pasti masuk akal baginya untuk menyarankan bahwa dia bunuh diri.
Jika Anda ingin pergi, saya dapat membantu Anda. Long Zaitian hanya berkata dengan acuh tak acuh, dia memiliki kesan yang baik tentang Ye Wuxin ini, dan dia tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Apalagi kekuatannya juga tidak buruk. Bisakah kamu membantuku? Ye Wuxin mendengar kata-kata itu, matanya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia ingin memeriksa kembali Long Zaitian, orang macam apa pemuda ini. Ye Wuxin berpikir dalam hati. Bab 99. Ya, Long Zaitian hanya menjawab satu kata, dia tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Oke, aku mengerti. Ye Wuxin juga mengerti apa maksud Long Zaitian. Long Zaitian menjawab dengan sangat singkat, tentu saja dia tidak ingin bertanya terlalu banyak. Dia tidak ingin Qin Xiaomeng mengetahui lebih banyak, dan dia mungkin bisa memperkirakan bahwa identitas Long Zaitian akan sangat istimewa. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, saya akan kembali dulu. Kata Long Zaitian lagi. Terima kasih, Tuan Long. Ye Wuxin membungkuk sedikit dan berkata dengan sangat sopan. Long Zaitian hanya mengangguk sedikit dan meninggalkan ruang pelatihan. Qin Xiaomeng dengan cepat mengikuti setelah melihat ini. Hei, paman aneh, tuanku berkata bahwa kamu sangat kuat. Apakah itu benar? Apakah kamu benar-benar kuat? Seberapa kuat kamu? Qin Xiaomeng mengejarnya, dan rasa ingin tahunya muncul. Qin Xiaomeng merasa sedikit tidak dapat mengendalikan mulutnya, dia mengajukan serangkaian pertanyaan mematikan. Bagaimana saya tahu? Seberapa kuat saya? Tidak masalah jika saya mengatakannya sendiri. Mengapa Anda tidak bertanya kepada Ye Wuxin? Mungkin dia tahu. Long Zaitian berkata tanpa ekspresi, Qin Xiaomeng ini sebenarnya pandai dalam segala hal, hanya saya suka mengoceh begitu banyak. Kalau begitu bisakah kamu mengajariku bertarung? Qin Xiaomeng mengejarnya lagi. Aku tidak tahu bagaimana cara bertarung, bagaimana aku bisa mengajarimu bertarung? Long Zaitian menolak. Lalu apa yang kamu tahu? Kamu bisa membunuh. Kalau begitu kamu mengajariku membunuh. Tidak. Kenapa kamu tidak bisa? Kamu tidak bisa melakukannya, seluruh tubuhmu tidak bisa melakukannya. Balas Qin Xiaomeng tanpa ampun. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sebuah garis hitam tiba-tiba muncul. Saat itu tengah hari di daerah kumuh di barat kota. Di daerah kumuh dengan jalan sempit, sebagian besar becak dan mobil baterai dapat dilihat, tetapi saat ini, Lamborghini yang sangat mewah melaju ke jalan kumuh. Lin Si mengendarai mobil ke jalan bergelombang, dan penduduk di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk menjulurkan kepala keluar dari jendela. Jarang melihat mobil mewah seperti itu mengemudi di tempat seperti ini dalam 100 tahun. Mobil siapa ini? Siapa yang menghasilkan banyak uang? Ini Lamborghini, mobil mewah tingkat atas. Sial, mengendarai mobil seperti ini ke tempat seperti ini benar-benar kaya dan disengaja. Tidak, sepertinya pengemudi di dalam mobil itu masih seorang wanita cantik. Saya tidak tahu pemuda mana yang telah berkencan dengan wanita kaya. Jika aku memilihnya itu dapat menghemat 20 tahun perjuangan. 20 tahun lebih sedikit perjuangan. Seorang wanita kaya yang mampu membeli mobil semacam ini dapat menyelamatkan Anda dari perjuangan seumur hidup. Ya, aku sangat iri, tiba-tiba aku menginginkan pacar berusia 60 tahun yang akan memanjakanku seperti anak kecil. Melihat mobil mewah yang masuk, penduduk semua berbicara dan kagum. Lamborghini melaju dengan terhuyung-huyung, dan akhirnya berhenti di depan halaman yang bobrok. Lin Si keluar dari mobil dan mengetuk pintu di halaman. Sekarang sudah siang, seharusnya ada seseorang di rumah. Siapa itu? Tunggu sebentar, aku akan segera datang. Suara Long Yuner datang dari halaman kecil. Saat pintu dibuka, wajah cantik muncul di depannya. Dia jelas tertegun sejenak. Dia telah melihat cukup banyak keindahan dalam beberapa hari terakhir. Sekarang ini dia kecantikan lain. Long Yuner sebenarnya tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan wanita di depannya, dia masih kurang memiliki temperamen yang cerdas dan ringkas. Kombinasi kecantikan, kelihayan dan kesederhanaan adalah wanita yang sempurna. Halo, Lin Si tersenyum sedikit. Halo, siapa yang kamu cari? Long Yuner merasakan kesalahan, dan berkata dengan panik. Kamu seharusnya Long Yuner. Kakakku memintaku untuk datang dan mendapatkan beberapa informasi pribadimu. Universitas Linjiang akan mengatur ulang penerimaanmu. Lin Si memandang Long Yuner dan berkata, Hah, kakakku yang mengirimmu ke sini. Masuk, masuk dan duduk. Long Yuner buru-buru menyapanya, dia memiliki beberapa keraguan ketika dia mendengar kata-kata Lin Si, tetapi ketika dia melihat mobil mewah diparkir di pintu, dia menaruh keraguan di perutnya. Ini adalah mobil mewah kelas 1, mereka yang mampu membeli mobil mewah seperti itu pasti memiliki identitas yang tidak biasa. Dan dia memanggil kakak laki-lakinya, jadi dia pasti memiliki hubungan yang luar biasa dengan Long Zaitian. Orang seperti apa yang kakakku kenal, dan mengapa dia merasa bahwa semua orang begitu kuat dan tidak biasa. Yang pertama adalah Qin Xiaomeng, yang ternyata adalah pemilik rumah sakit, dan memiliki banyak mobil mewah. Namaku Lin Si, dan aku memanggil kakak laki-lakimu kakak laki-laki. Kamu adalah adik perempuannya, jadi tentu saja kamu juga adik perempuanku. Melihat keraguan di hati Long Yuner, Lin Si menjelaskan. Kalau begitu aku akan memanggilmu Sister Lin Si. Long Yuner juga berkata, Bu, ada tamu. Long Yuner membawa Lin Si ke kamar dan berkata. Di dalam kamar,
Li Ping sedang memasak, sementara Long Defu setengah duduk di tempat tidur. Paman, bibi yang baik. Kakak memintaku untuk datang dan mendapatkan informasi Yuner. Kakak berencana untuk mengatur Yuner pergi ke sekolah lagi. Lin Si bahkan tidak ragu, dan sangat hangat dan ramah. Otentik ketika dia memasuki ruangan. Baiklah, cepat duduk, kondisinya buruk, tolong jangan keberatan. Long Defu juga berkata, melirik Lin Si, merasa sedikit terkejut. Kenapa selalu ada begitu banyak gadis cantik di samping putraku? Istrinya dan Qin Xiaomeng itu beberapa hari yang lalu, dan sekarang Lin Si ini, mendengarkan suaranya, memiliki hubungan yang kuat dengan rasa Long Zaitian. Kamu memanggil Xiao Tian kakak, apakah kamu saudara perempuan Xiao Tianku? Pada saat ini, Li Ping juga datang, memegang secangkir teh panas di tangannya. Melihat lebih dekat Lin Si, saya juga sedikit terkejut. Gadis ini terlalu cantik, bukan? Setidaknya dia berada di level yang sama dengan Gu Qinglian, tetapi Lin Si terlihat lebih sederhana dan mampu. Di antara alis, ada lebih beberapa heroik. Lupakan saja, nama saya Lin Si, dan paman dan bibi bisa memanggil saya Xiao Si. Selama bertahun-tahun, saya telah mengikuti kakak, dan dia seperti kakak laki-laki saya. Kata Lin Si sambil tersenyum. Itu bagus, Xiao Tian memiliki saudara perempuan yang cantik sepertimu, tetapi anak ini tidak pernah memberitahuku. Li Ping menghela nafas sedikit. Anak itu misterius sepanjang hari, tapi kamu masih bisa diandalkan. Kata Long Defu di tempat tidur. Xiao Si, bisakah Yuner kita benar-benar kembali ke sekolah? Li Ping bertanya lagi. Akan sangat bagus jika saya bisa kembali. Jika bukan karena kekurangan uang, anak ini telah lulus sekarang, dan tidak perlu menanggung kesulitan seperti kita. Long Defu di tempat tidur juga cukup emosional dan berkata, tidak ada orang tua yang tidak menginginkan putranya menjadi naga, dan putrinya menjadi burung phoenix, begitu juga mereka. Ini bukan masalah besar. Ketika saatnya tiba, para pemimpin sekolah secara pribadi akan datang dan mengundang Yuner untuk kembali belajar. Kata Lin Si dengan sangat percaya diri. Mengundang secara langsung, kamu tidak perlu mengundang secara langsung. Cukup bisa kembali bersekolah, dan tidak perlu mengganggu para pemimpin sekolah. Li Ping mendengar kata-kata itu, sedikit tersanjung. Bab 100. Kakak menyuruhku secara langsung, itu permintaan kakakku. Aku hanya melakukan apa yang kakakku minta. Lin Si sangat percaya diri. Mengapa kamu mendengarkan bajingan itu seperti itu? Petik 2. Li Ping berkata dengan lembut. Semua yang dilakukan kakakku memiliki dasar. Aku tentu ingin mendengarkannya. Lin Si tersenyum dan berkata. Baiklah, ini sudah siang, kenapa kamu tidak tinggal dan makan ringan? Setelah makan, biarkan Yuner menyiapkan beberapa bahan untukmu. Li Ping menyarankan lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan makan di tempat bibi. Lin Si tersenyum kecil. Mudah untuk mengatakan, jika kamu berpikir makanan di rumah bibi enak, kamu akan sering datang ke sini di masa depan dan apa yang ingin kamu makan, bibi akan memasaknya untukmu. Li Ping berkata dengan sangat antusias. Apa yang kamu bicarakan? Saya terlalu malu untuk membiarkan orang sering datang ke sini. Long Defu di samping tidak bisa membantu dan berkata dengan sedikit malu. Ada apa dengan paman? Meskipun tempat ini kecil, itu juga sangat bersih dan cerah. Lin Si tersenyum. Beberapa keluarga mengobrol. Lin Si tidak pilih-pilih tentang makanan, dan keahlian Li Ping tidak ada yang perlu dikatakan, dia sangat puas dengan makanan ini. Setelah makan siang, Lin Si juga mendapat informasi Long Yuner dan pergi. Orang tua, apa pendapatmu tentang gadis ini? Li Ping bertanya setelah mengirim Lin Si pergi. Ada apa? Anakmu sudah punya istri. Aku pikir Gu Qinglian adalah gadis yang baik. Dia akan menjadi ibu yang baik dan istri yang baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Long Defu melirik Li Ping dan berkata dengan marah. Maksudku bukan begitu, maksudku, hubungan antara gadis ini dan Xiao Tian tampaknya sangat istimewa. Li Ping berkata sambil berpikir. Apa yang istimewa? Entahlah, aku hanya merasakannya. Namun, aku bertanya-tanya bagaimana Xiao Tian bisa berteman dengan begitu banyak gadis cantik, dan mereka semua tampak sangat kaya. Sebut saja Lin Si, yang baru saja kulihat. Mobil itu. Yuner mengatakan bahwa mobilnya adalah mobil mewah terbaik. Li Ping sedikit bingung. Bagaimana saya tahu itu? Itu adalah kemampuannya dan hal yang baik bahwa Xiao Tian dapat mempunyai teman seperti itu. Long Defu berkata dengan marah. Ayah, Bu. Pada saat ini, Long Yuner masuk. Ayah, Bu, apakah menurutmu aku benar-benar dapat kembali ke sekolah? Long Yuner masih sedikit curiga. Institusi seperti Universitas Linjiang kekurangan untuk mahasiswa berprestasi. Menurut peraturan, tidak mungkin bagi siswa yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah untuk melanjutkan studinya. Jika Lin Si dapat membuat sekolah mengubah peraturan seperti itu, lalu orang macam apa Lin Si, apa identitas kakaknya, dan mengapa kakaknya dapat membiarkannya kembali ke sekolah dengan satu kata. Lin Si, anak ini tidak terlihat sederhana. Kakakmu memiliki banyak pengetahuan, dan orang yang dia kenal bukanlah orang sederhana. Jika Xiao Si mengatakan tidak apa-apa, jadi seharusnya tidak apa-apa. Li Ping juga menjawab, kalau bisa sekolah, tentu saja bagus untuk sekolah,
lulus dengan baik, dan mencari pekerjaan yang baik, kamu tidak harus bekerja sekeras orang tuamu. Long Defu juga membantu. Putrinya keluar dari sekolah karena penyakitnya sendiri. Putri saya sendiri sangat pekerja keras dan luar biasa, dan dia layak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jika saya bisa, tentu saja saya juga akan pergi ke sekolah. Mari kita lihat dulu. Saya pikir saya harus bersiap. Long Yuner menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dia juga mengerti dalam hatinya bahwa jika dia ingin mengubah takdirnya, belajar adalah satu-satunya kesempatan untuk anak seperti dia. Itu benar, tidak masalah apakah pemimpin sekolah datang atau tidak. Li Ping juga menghela nafas. Tunggu, semuanya pasti akan membaik. Long Defu juga berkata, Long Yuner hanya pergi untuk membersihkan piring, sementara Li Ping pergi mengerjakan beberapa hal pendek untuk orang tua. Karena kaki Long Defu tidak bisa berjalan, Li Ping mengandalkan warung sarapan untuk mempertahankan pendapatan keluarganya. Setelah Long Yuner putus sekolah, dia pergi ke restoran hotpot untuk bekerja sebagai pembantu, menghasilkan 2.000 hingga 3.000 yuan sebulan, yang dapat membantu mendukung banyak rumah tangga. Namun, pengeluaran yang besar tidak dapat ditopang oleh keluarga. Waktu berlalu dengan cepat, dan sudah hampir pukul 4 sore. Pada saat ini, Long Yuner juga siap untuk pergi bekerja. Di industri catering, mereka semua bekerja pada jam sibuk dan terburu-buru mereka hanya pergi bekerja selama waktu makan. Jam kerja Long Yuner adalah dari pukul 6 hingga pukul 12 di malam hari, yang merupakan periode makan puncak. Ketika Long Yuner hendak keluar, tiba-tiba terdengar suara mobil di pintu. Beberapa mobil berhenti di gerbang halaman kecil. Li Ping juga memperhatikan kendaraan di pintu, dia juga sedikit bingung, tidak banyak sepeda yang lewat di pintu rumahnya, mengapa begitu banyak mobil yang diparkir hari ini. Dapat dimengerti untuk berbicara tentang Lin Si pada siang hari. Bagaimanapun, Lin Si adalah seseorang yang dekat dengan putranya, tetapi apa yang dilakukan orang-orang ini sekarang? Yuner, siapa ini? Li Ping bertanya sebelum ada yang turun dari mobil. Aku juga tidak tahu, kata Long Yuner dengan takut-takut. Setelah mobil berhenti, orang-orang mulai turun dari mobil. Orang pertama